rumah itu didiami oleh satu keluarga yang memang notabene-nya itu bukan manusia, dan mereka itu nggak mau diusir dari rumah itu sebelum mereka itu mendapatkan tempat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marisa. Guys, kali ini gue mau cerita kisah satu keluarga yang tak kasat mata. Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi ceritanya ini ada di suatu perumahan atau komplek ya, boleh dibilang perumahan kompleknya ini berada di kawasan yang emang bener-bener masih suasananya tuh pedesaan dan sepi guys. Tinggallah di situ keluarga Pak Soeharto beserta istri dan kedua orang anaknya, yang dimana yang beliau tahu blok bagian dia. Jadi kan kayak perumahan itu kan ada kayak blok A, B, C, atau D. Ada yang blok 1, 2, 3, dan 4. Keluarga Pak Soeharto ini menempati di blok yang B pada saat itu. Nah, beliau ini menempati rumah di perumahan itu tuh udah cukup lama guys. Sekitar 2 tahunan. Beliau bilang ada beberapa rumah yang memang kosong dan ada beberapa rumah juga yang memang isi pada saat itu. Nah, sebelahnya rumahnya Pak Soeharto itu memang dia kenal, namanya Pak Sugandi. Nah, Pak Sugandi ini memang rumahnya tuh kosong karena Pak Sugandi ini membeli perumahan tersebut itu bukan untuk ditempati guys, melainkan untuk dikontraki. Ada satu keluarga yang emang pada saat itu pindahan. Jadi ada orang pindahan lah gitu. Tapi pindahannya itu sekitaran jam 5:30 sore atau menjelang maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Soeharto itu melihat ya selayaknya orang pindah rumah, ya diturun-turunin kayak tempat tidur, lemari, perlengkapan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu Pak Soeharto itu sempat ngerasa akhirnya dia punya tetangga sebelah gitu, sebelah rumah tuh nggak kosong lagi. Keesokan harinya Pak Soeharto pas lagi nyiram-nyiram tanaman nih, keluarlah tetangga sebelahnya. Tapi tuh keluarnya nggak pakai kendaraan atau apa, cuman kayak keluar aja jalan kaki suami dan istri itu. Disapalah sama Pak Soeharto, "Pak, Bu mau kemana?" Nah, si tetangganya ini tuh kayak menimpali Pak Soeharto tuh dengan jawaban yang cukup sangat amat ramah guys, yang dimana dia langsung kayak, "Iya Pak, sini mau ke depan." Keadaan itu tuh kayak biasa-biasa aja dan nggak terjadi apa-apa. Setelah itu Pak Soeharto bilang kepada istrinya, "Mah, kita kan punya tetangga baru di sebelah. Nanti kalau misalkan kamu lagi buat kue atau kamu lagi buat cemilan-cemilan kecil, dikasih sama tetangga sebelah gitu." Akhirnya si istrinya Pak Soeharto ini bikinlah cemilan pisang goreng. Nah, dia tuh pengen ngebagi ke tetangga sebelahnya. Pas nyampe ke rumah tetangga sebelahnya itu kan diketok pintunya. Tok tok tok, dibukalah pintunya nih sama anaknya. Ternyata tetangga sebelah itu punya anak itu 2, cewek dua-duanya. Terus dia tuh bilang, "Mamanya ada nih, ibu bikin cemilan, semoga suka ya," kata si istrinya dari Pak Soeharto tersebut. Anaknya itu menanggapi dengan cukup ramah, "Makasih tante," gitu, "nanti aku balikin ya piringnya." Ya pokoknya selayaknya emang bener-bener kayak tetangga pada umumnya aja gitu loh guys. Setelah itu keesokan harinya dibaleslah piringnya itu, dibawain kayak makanan juga gitu, dibawain kayak kue bolu, kue lapis gitu. Ya dia tuh merasa ada chemistry sesama tetangga tuh yang emang klop banget gitu. Dan pada saat itu berjalanlah nih guys, seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan gitu. Nah, akrab lah nih si istrinya Pak Soeharto ini sama tetangga sebelahnya. Tapi yang istrinya Pak Soeharto bingung gitu ya selama dia 1 bulan tinggal di situ. Jadi kan di perumahan itu memang suka ada pengajian rutin nih di tiap malam Jumatnya.
setiap kali istrinya Pak Soeharto ini mau nyamperin yang tetangga sebelah, itu tuh rumahnya tuh keadaannya tuh sepi, gelap aja gitu loh guys, gelap gulita pada saat itu. Sampai berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai hampir setengah tahun datang nih guys. Dan Pak Soeharto beserta istrinya ini sering banget gitu main ke rumah sebelah. Terus kadang tetangganya juga sering banget juga main ke rumah Pak Soeharto. Tapi ada momen juga selain malam Jumat itu, momen dimana setiap malam itu Pak Soeharto beserta istrinya itu merasakan kayak ada hawa-hawa yang bikin merinding. Yang dimana setiap kali Pak Soeharto dan istrinya kadang keluar rumah untuk sekedar mencari angin di teras gitu, merasa kayak ada yang ngeliatin gitu. Kayak ada sosok yang emang itu lagi memperhatikan Pak Soeharto beserta istrinya. Tapi balik lagi nih, Pak Soeharto pikir karena itu halusinasi gue aja. Setiap malam itu emang rasanya tuh beda. Rasanya tuh kayak lebih kayak creepy aja gitu loh guys. Yang dimana memang hampir setiap malam, lampu tiap malam itu nggak pernah nyala sama sekali. Itu tuh lampunya tuh bener-bener mati sama sekali. Seringkali tuh kayak terdengar orang ketawa kayak gitu. Kadang suka terdengar suara orang nangis, terus kadang juga kayak ada suara orang ngobrol, tapi tuh nggak bisa ketangkep obrolannya tuh obrolan apa gitu. Pokoknya kayak orang rame riuh ngobrol, tapi itu kita nggak bisa nangkep tuh obrolannya apa sih gitu. Semakin kita mendekatkan kayak kuping kita gitu, memasang kuping kita untuk mendengar mereka bercerita apa tuh nggak dapet sama sekali gitu. Tapi tuh suasananya tuh rame gitu. Si Pak Soeharto ini kayak bertanya lagi nih sama si istrinya, kamu ngerasa gak sih kalau misalnya setiap malam kita duduk di teras itu kok rasanya nggak kayak dulu ya? Kok rasanya lebih kayak merinding, udah gitu rasanya tuh kayak lebih gimana gitu, hawanya tuh kayak lebih dingin gitu. Nah terus si istrinya tuh ngejawab, iya Pak, kadang juga kalau misalnya mama mandi nih, biasanya kan mama mandi kan sore nih, kadang abis maghrib juga mama mandi, tuh mama ngerasa kayak di kamar mandi tuh kayak ada yang ngeliatin. Pas Soehartonya juga bilang ke si istrinya nih kayak, itu anak-anak tetangga sebelah nggak ada yang pernah main keluar ya mah gitu. Nah dari situ jadi kayak bingung gitu loh. Oh iya ya, kan dia punya 2 anak nih. Pada saat, ingat gak yang pertama kali istrinya Pak Soeharto itu ngirimin makanan kayak pisang goreng, itu kan yang terima anaknya 2 biji. Nah itu tuh anaknya nggak kelihatan sekolah, nggak kelihatan bermain, beraktivitas sama teman-teman lainnya gitu. Oh iya ya Pak, kok mama jadi nggak kepikiran ke situ ya? Apa mungkin anaknya itu homeschooling, belajar di rumah, sekolah di rumah gitu? Tapi kan ya nggak mungkin juga gitu, toh nggak ada, selama tetangganya itu menempati rumah sebelah nggak ada yang emang guru ataupun sanak saudara mereka yang emang sengaja datang. Nah ini tuh nggak sama sekali guys, nggak sama sekali, nggak ada keluarga dari tetangga sebelahnya Pak Soeharto itu yang memang sengaja datang atau sengaja untuk menjenguk atau melihat si tetangga dari Pak Soeharto ini. Dari situ mulai kayak bingung kan ya, Pak Soeharto tuh kayak, iya ya, apa dia nggak punya keluarga gitu. Tapi kok kasihan banget ya kalau misalnya dia ini nggak punya keluarga. Pada akhirnya di 1 tahun pertama itu yang punya rumah sebelah itu datang. Nah bertemulah nih sama Pak Soeharto. Nah Pak Soeharto bertanya, oh kok tumben Pak datang? Iya nih mau nengokin rumah, udah lama banget kayaknya rumahnya nggak ditengokin. Pak Soeharto ngomong kan, itu rumahnya dikontrakin tahunan atau bulanan. Nah yang punya rumah jadi bingung, hah, kontrakin tahunan bulanan maksudnya gimana Pak? Iya, maksudnya rumah Bapak itu dikontrakinnya per tahun atau per bulan. Kayak makinan bingung lagi gitu ditanya begitu. Akhirnya si yang punya rumah ini ngomong, saya memang ngontrakin rumah saya Pak, tapi untuk 1 tahun terakhir ini nggak ada tuh orang yang mau datang sekedar untuk ngontrak di rumah saya. Kayak Pak Soeharto langsung kayak, maksudnya gimana Pak? Ya rumah saya ya
kosong aja. Ini mau saya lihat mungkin takut ada kerusakan karena kan setahun saya nggak datang ke sini nih Pak. Saya takut di dalamnya itu ada bocor atau ada rusak apa namanya, rumah nggak diisi, nggak dihuni. Jadi saya pengen tuh rumah saya tuh baik-baik aja dan safety aja. Kayak Pak Soeharto tuh kayak langsung bingung gitu. Tuh langsung kayak, ya udah Pak, saya masuk dulu ya ke dalam. Nah Pak Soeharto nih rumpi langsung nyari bininya tuh ada di mana ya kan. Ketemulah bininya di dapur, terus langsung Pak Soeharto bilang, "Mah, ternyata rumah sebelah itu udah lama loh mah nggak dikontrakin, nggak diisi." Lah istrinya kayak, kata istrinya, "Aduh Pak, lu nggak usah ngeprank mama deh ah. Masa iya nggak dikontrakin? Secara 1 tahun terakhir ini kita punya tetangga baru. Coba deh mah kamu keluar aja. Kayaknya aku mah nggak enak dengernya. Kayaknya aku mah udah nggak kuat dengernya lagi." Akhirnya si istrinya ini keluar nih, pura-pura sepik-sepik gitu, celingak-celinguk, ketemulah nih sama yang punya rumah. "Halo Pak, di sini," gitu. "Iya nih Bu, soalnya saya mau lihat-lihat rumah nih, mau ngecek-ngecek. Kali aja ada yang rusak, bocor, atau memang ada keretakan apa. Jadi nanti suatu saat ada yang mau ngontrak, rumahnya udah rapi." Mendengar percakapan seperti itu, istri dari Pak Soeharto pun kayak bingung. Hah? Terus yang kemarin setahun terakhir belakangan ini terus gue tuker-tukeran makanan, itu siapa? Dan masa ya itu bukan manusia? Akhirnya istri dari Pak Soeharto pun akhirnya masuk lagi nih guys ke dalam rumah, nyamperin si Pak Soeharto. Terus dia bilang, "Iya Pak, katanya 1 tahun terakhir ini itu rumahnya tuh nggak ada yang ngontrak, nggak ada yang ngisi. Terus dia tuh datang ke sini pengen ngerenovasi rumahnya dia, khawatir ada bocor atau ada kerusakan." Jadi kayak bingung gitu kan, kayak, hah? Terus yang kemarin itu siapa gitu. Nah istrinya Pak Soeharto tuh inget kan kalau waktu itu pernah juga ngasih makanan gitu, kayak sekedar sayur sop itu buat anak-anaknya dari tangga sebelahnya itu ke situ. Nah terus si istrinya ngomong ini, "Pak, kayaknya aku waktu itu pernah ngasih semangkuk sayur. Coba kita masuk ke dalam, mumpung lagi ada yang punya rumah nih, kita masuk aja ke dalam." Pak Soeharto sama istrinya pas keluar kepapasan sama yang punya rumah. Terus yang punya rumah juga lagi megang mangkok. Terus dia ngomong gini, "Bu," gitu, "Pak, saya baru mau ke situ Pak, saya mau ngeliat kali aja nanti kalau misalnya ada keluarga saya atau adik-adik saya mau ngontrak bisa saya rekomendasiin rumah Bapak ya." "Iya, iya Bu, nggak apa-apa, masuk aja. Tapi ini mangkok siapa ya Bu? Ada di dalam." Pas dilihat itu mangkoknya punyanya istrinya Pak Soeharto guys. Terus istrinya Pak Soeharto jadi kayak mau bilang, "Itu mangkok saya Pak." Nggak mungkin dong, karena rumahnya kan nggak pernah ada isinya katanya. Nah terus istrinya Pak Soeharto bingung kan, dia tuh kayak, "Ah, nggak tahu Pak, ini mangkok siapa?" gitu. "Oh iya Bu, ya udah kalau emang Ibu nggak tahu ini mangkok siapa, biar saya buang aja." "Oh nggak usah dibuang Pak, sini Pak, nanti saya bersihin." Emang mangkok dia mah malu aja kali dia mau ngomongnya gitu ya. Istrinya Pak Soeharto sama Pak Soeharto masuklah ke dalam rumah. Dan di situ dia ngelihat rumahnya tuh emang bukan rumah yang terakhir kali dia lihat. Jadi rumahnya tuh bener-bener kayak kosong, barang-barangnya tuh nggak ada. Kasur, bangku yang dia lihat, perabotan segala macam itu nggak ada sama sekali di rumah itu. Dan pas dia masuk ke dapur, dia shock banget karena apa guys? Pak Soeharto dan istrinya itu nemuin bekas pisang goreng 1 tahun yang lalu. Udah kayak oncom bulukan ada di dapur. Bingung nggak loh? Ibu merinding. Kayak langsung, ada apa dengan ini semua gitu? Ibu merinding. Terus dia tuh kayak, ini. Ya udah akhirnya si Pak Soeharto bilang lah sama ke yang punya rumah kalau dia ini selama 1 tahun terakhir ini dia tuh ngerasa emang sebelah rumah dari dia itu ada satu keluarga yang emang menempati rumah itu, dan dia tuh seringkali hampir setiap hari itu berinteraksi. Dan dia bilang kalau dia tuh menjalin silaturahmi dengan baik kepada tetangga sebelahnya. Dari situ yang punya kontrakan kayak bingung.
Pak, ini kuncinya aja sama saya. Kunci inti berikut kunci serep itu sama saya, Pak. Jadi nggak mungkin saya ngontrakin rumah kalau kuncinya dua-duanya tuh sama saya. Terus dia tuh mau akses masuknya tuh kemana? Bingung kan guys? Sama gue juga bingung. Kenapa? Di 1 tahun banget tetanggaan sama emang yang nggak ada. Dan akhirnya dari situ Pak Soeharto tuh bilang kalau itu emang mangkuknya dia, mangkuk istrinya, karena terakhir kali itu istrinya itu ngasih semangkuk sup daging untuk tetangganya itu. Dan Pak Soeharto juga bilang, saya itu punya tetangga sebelah, saya kasih dia itu pisang goreng dan pisangnya ada di dekat wastafel, Pak. Udah berjamur bahkan seperti oncom, guys. Dan betapa shock dan kagetnya pas yang punya kontrakan itu melihat emang ada kayak gitu. Akhirnya yang punya kontrakan ini tuh kayak punya banyak kenalan orang-orang pinter lah, termasuk ustadz gitu kan. Dilihatin lah ceritanya. Dan betapa kaget dan shocknya, ternyata memang rumah itu didiami oleh satu keluarga yang memang notabene-nya itu bukan manusia, melainkan jin yang sudah beranak pinak. Mereka itu nggak mau diusir dari rumah itu sebelum mereka itu mendapatkan tempat. Kayak, lu mau ngusir gue tapi lu harus cariin tempat buat gue dan keluarga-keluarga gue gitu. Hello, lu siapa gitu kan ya, harus banget gitu ya dicari buat lo pindah ya sama keluarga lo itu. Terus bagaimana gitu lu kayak kadang-kadang kalau makhluk halus itu suka ngadi-ngadi guys ya. Ya nggak usah didengerin kalau yang kayak gitu-gitu tuh, kayak ya udah say goodbye aja gitu. Akhirnya setelah renovasi selesai, karena kan memang tidak begitu banyak adanya kerusakan kan. Setelah selesai itu ya rumahnya itu dibikin kayak selamatan rumah, pengajian dan tahlilan, dan bahkan satu kunci serepnya itu pun dikasih ke Pak Soeharto. Dia bilang kalau misalnya Pak Soeharto atau lingkungan warga sekitar yang memang pengen ngadain pengajian bisa juga pakai rumah saya gitu untuk pengajian tersebut. Dan Pak Soeharto itu tuh kayak bilang ke RT-nya, kalau ada nggak sih 1 tahun yang lalu itu ada warga yang emang pindah, dan ternyata tuh nggak ada. Dan mobil bak yang isinya barang-barang perabotan rumah yang Pak Soeharto lihat itu tuh semuanya tuh fiktif dan alias itu barang-barang jin yang tidak bisa terlihat oleh orang-orang yang memang melihatnya sengaja. Ih, ya ampun guys, apa sih gitu, kok bisa punya tetangga yang emang satu keluarga tak kasat mata. Tapi balik lagi ya guys, karena kita hidup berdampingan dengan makhluk halus ya, kita menghargailah adanya dia. Tetapi ya guys, kita nggak usah kalah sama dia. Kalaupun memang ada makhluk halus yang tinggal di rumah kita, ya udah kita masing-masing aja. Lu tinggal di situ, gue tinggal di sini. Nggak usah ngatur hidup gue karena rumah dan kontrakan ini gue yang bayar. Udah begitu aja guys. Ya guys ya. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini. Dan gue pasti bakalan datang lagi untuk cerita-cerita berikutnya. Oh iya guys, buat kalian nih guys yang punya cerita mistis atau pengalaman horor, boleh banget kirim cerita kalian ke DM Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau boleh banget kirim voice note atau WA ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue tulis di kolom deskripsi. Oke guys, gue Maya Marissa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.